Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita telah ada di tanggal 20 April tahun 2021 dan kita jumpa kembali dalam renungan pagi atau renungan harian kita untuk hari ini. Tetapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi atau renungan harian kita hari ini dengan judul Mengubah sifat kita yang suka menentang kepada ketaatan. Mengubah sifat kita yang suka menentang kepada ketaatan. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada sebagian pemuda dan pemudi yang tidak mempunyai metode dalam melakukan pekerjaan mereka. Meskipun mereka selalu sibuk, mereka hanya dapat menunjukkan sedikit hasil saja. Mereka mempunyai pemikiran yang salah tentang pekerjaan dan berpikir bahwa mereka sedang bekerja keras. Sedangkan jika mereka telah mempraktekkan metode dalam pekerjaan mereka dan mengabdikan diri mereka dengan penuh akal budi kepada apa yang mereka harus lakukan, mereka sudah pasti dapat mengerjakan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Oleh menghabiskan waktu atas hal-hal yang kurang penting, mereka mendapati diri mereka tergesa-gesa, kebingungan, dan dikacaukan apabila mereka diminta untuk melakukan tugas-tugas yang lebih penting. Di bawah keadaan seperti ini, di mana pemuda dan pemudi mengadakan kesalahan-kesalahan yang demikian dalam disiplin hidup mereka, akan besarlah dosa kalau tidak memberikan kata-kata nasihat dan petunjuk. Adalah suatu perkara yang sangat sulit memberitahukan kepada orang-orang kesalahan mereka. Orang yang menegur itu mungkin akan menerima tantangan dan perlawanan karena orang yang ditegur itu mempunyai sifat sombong dan keras kepala. Tetapi meskipun demikian, nasihat harus diberikan dan kesalahan-kesalahan harus dipaparkan. Biarlah orang-orang muda itu mempertumbuhkan suatu roh yang dapat diajar, agar mereka boleh mendapat untung dari upaya orang-orang yang berusaha hendak menolong mereka. Mungkin nampak bahwa kita menyelidiki hati kita sendiri dan membereskan segala tindakan kita sendiri oleh standar kita sendiri pula. Tetapi bukan ini hal yang sebenarnya. Ini hanya membuat cacat gantinya reformasi. Pekerjaan itu harus dimulai dalam hati. Maka kemudian roh, perkataan, ekspresi, wajah, dan perbuatan hidup akan menyatakan bahwa suatu perubahan telah terjadi dalam mengenal Kristus oleh anugerah yang telah dicurahkannya dengan berkelimpahan. Kita pun menjadi berubah. Dalam kerendahan hati, kita akan memperbaiki segala salah dan cacat tabiat. Oleh karena Kristus berdiam dalam hati, kita akan dipantaskan untuk keluarga surgawi di atas. Jadi saudara, kalau kita hidup setia kepada Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka ada satu sifat yang akan dikikis dari dalam diri kita, adalah sifat yang suka menentang. Suka menentang ini adalah akar dari orang-orang yang sering berdemonstrasi, tidak puas dengan sesuatu, maka mengadakan demonstrasi, menentang. Walaupun saudara-saudara, kadang di dunia ini kita menghadapi yang disebut dengan ketidakadilan. Siapa saja pasti pernah mengalaminya, bukan hanya di dunia sosial, di tengah masyarakat, bahkan kadang di dalam kehidupan keluarga
Kadang-kadang ketidakadilan itu berlaku atas kehidupan kita, dan cenderung kita untuk membuat pertentangan atau cenderung kita untuk menentang. Nah, sifat ini adalah sifat yang buruk di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam satu atau beberapa contoh yang kita lihat tidak ada risiko besar yang terjadi. Tetapi jika ini diulang-ulang bahwa ketaatan itu menjadi sesuatu yang jarang lagi ditemukan, maka yang akan terjadi adalah pemberontakan dan pemberontakan. Orang akan mudah untuk memberontak, mudah untuk menentang, mudah untuk melawan, karena sifat dalam diri, sifat suka menentang itu dipelihara. Dalam kehidupan kita setiap hari dan khusus hari ini, apapun kita hadapi, mari kita jalani itu dengan baik, dan kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk rasa keadilan itu terjadi dalam kehidupan kita. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Baik saudara, mari kita akhiri renungan pagi kita di hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, bahwa ada roh yang suka menentang dalam diri kami yang kami rindu. Tuhan, bantu kami untuk kikis, untuk buang dari diri kami. Bantu kami dengan kuasa-Mu agar hari ini firman ini dapat menjadi bagian yang paling penting dalam hidup kami. Kalau kami merasa ketidakadilan terjadi untuk kami, biarlah kami belajar untuk bersabar, bukan gantinya untuk suka menentang. Agar sifat itulah yang akan kami bawa pulang ke dalam kerajaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.